Sobat, ada yang menarik dalam sidang Mario Dandi dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi dan lagi kita bisa melihat di sini, di belakang saya saat ini adalah papan bunga. Papan bunga dalam bentuk dukungan kepada salah seorang terdakwa, yaitu Shane Lucas Lumantoruan. Kalau kita lihat di sini, ungkapkan kebenaran bro, keadilan akan datang, sahabat Shane. Berikan papan bunga di sepanjang trotoar persis di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Debata Mandongani Hosen, keluarga besar Shane. Ini bahasa Batak ya, artinya Tuhan menyertaimu Shane. Kemudian, tegakkan kebenaran dan keadilan Shane, Parsadaan Borsak Sirmonggur Sejabodetabek Dep. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita baca satu persatu, ini bentuk dukungan yang saya bilang ini impromptu ya. Ini di luar dugaan, bahkan kita akan nanti cari tahu apakah kemudian dukungan ini dari siapa, dukungan ini diinisiasi oleh siapa. Yang jelas ini semua hanya bisa diungkapkan oleh keluarga besar Shane, karena ada dari keluarga, ada dari aliansi Marga Batak, Justice for Shane. Ini lagi. Sepanjang jalan ini sobat, sepanjang jalan ini saya bisa menemukan bahwa ini adalah bentuk dukungan kepada Shane Lucas, Rotua Lumantoruan. Maka saya akan bertanya kepada ayahanda dari Shane Lucas, Pak Tagor, yang sudah bersama dengan saya di sini untuk memastikan dukungan-dukungan ini. Pak Tagor, saya ingin pastikan ini dukungan dari mana saja, Pak? Ada dukungan dari kumpulan Marupopu, ada Ya. dukungan dari tulangnya Siagian, Oke. ada dari kumpulan PBB, ada kumpulan dari Marga Persatuan Borsak Sirmonggur Sejabodetabek, ada kumpulan dari avokat Borsak Sirmonggur Sedunia atau Seportibi. Banyak sekali, bahkan saya juga lihat sahabat Shane yang barangkali juga publik bertanya-tanya, ini Iya, siapa? Ini sahabatnya. bahkan Anda pun tak tahu nih siapa yang kasih Ya, dukungan. nggak tahu. Dan bunga ini pun ya nggak ngerti saya. Saya puji Tuhan, di luar pengetahuan saya ternyata banyak begini untuk dukung anak kita Shane. Satu yang menarik tadi di persidangan, saya menemukan bahwa sepatu yang dikenakan oleh Shane adalah sepatu lusuh yang pernah dikenakan oleh ayahandanya, papanya ketika menjenguk ke rutan Polda Metro Jaya. Dan saya juga menyaksikan sepatu itu yang digunakan. Kenapa sepatu itu harus digunakan? Memang untuk persidangan itu sepatunya yang pas itu. Nggak ada lagi sepatu lain. Dia yang minta itu? Iya, karena itu sepatu yang bisa dipakai. Nggak ada sepatu lain. Ada makna khusus ketika bapaknya juga menggunakan sepatu itu, kemudian anaknya juga menggunakan sepatu itu? Pesannya itulah kasih sayang sama anak. Karena waktu di rutan Polda pun, saya selalu sengaja memakaikan itu pas jenguk dia, biar dia melihat. Orangnya nggak bisa selalu saya peluk, tapi ya sepatunya atau bajunya saya pakaikan biar dia bangga dan semangat. Saya ke Pak Happy, pengacara dari Shane, ketua tim pengacara Shane Lucas Lumantoruan. Pak Happy, tadi diminta di persidangan untuk Shane Lucas pisah dengan Mario Dandi selnya. Artinya selama ini ada dalam satu sel ya? Dalam satu sel, iya. Jadi kami tidak menduga bahwa setelah tahap 2 itu, pada saat tahap 2, setelah tahap 2 itu kan itu dipindah ke rutan Cipinang. Jadi ada pengaruh-pengaruh ya, karena kita lihat faktanya ada intimidasi dari Mario Dandi kepada Shane menurut Anda? Bukan intimidasi ya, cuman ada upaya pendekatan? Iya, upaya pendekatan dan quote and quote ya mungkin infiltrasi ya. Oke. Dan juga ada pemberian, kami dengar ada upaya pemberian kepada Shane. Waktu di Polda ada orang-orang yang berupaya, yang katanya juga mengaku dari KPK, dari omnya mereka untuk memberikan uang dan handphone kepada si Shane. Dan si Shane waktu itu sudah menolak. Dan syukur memang pihak Polda itu mereka tidak menerima dan mengembalikan. Tapi faktanya juga yang mengambil uang itu dan handphone yang mau diberikan kepada Shane itu adalah orang lain lagi. Bukan orang yang menyerahkan. Faktanya kan bahwa bagaimana waktu Shane di tahap kedua itu yang sudah kita mengetahui bersama itu bahwa dia tidak mengikuti SOP. Ya kita mengetahui lah ya yang kita lihat itu kan pakai borgol itu kan. Oke. Ya. Artinya Anda merasa bahwa ada pengistimewaan Mario Dandi di situ? Ya, maka itu kami minta jangan sampai terpengaruh
Si Sen ini kalau disatukan, bersatu dengan satu sel, jangan sampai terpengaruh. Artinya setelah kasus itu viral, Sen juga ikut dipindahkan bersama-sama dengan Mario Dandi. Seolah-olah Sen ikut melakukan kesalahan yang sama dengan Mario Dandi. Apa yang ingin disampaikan kepada majelis hakim yang tentu saja berwenang dalam menangani kasus ini yang secara maraton nanti akan menyidangkan anak Anda? Harapan saya, karena saya percaya dan yakin hakim ini adalah perpanjangan tangan Tuhan dan mereka dilindungi oleh Roh Kudus dan hatinya digerakkan melihat yang sebenar-benarnya tuntutan-tuntutan yang sama dijatuhkan oleh jaksa sama anak kekasih kita Sen, biar hakim lebih tahu dan memastikan apa sebenarnya yang pantas untuk Sen. Dan harapan kita bebas. Oke, harapannya untuk bebas. Ya. Anda masih bisa melihat peluang anak Anda untuk bebas. Ya, doa kita seperti itu karena perannya di situasi ini nggak begitu berat, sebatas memvideokan. Sobat, ada yang menarik hari ini dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Ada barisan putih-putih, pasukan dalam tanda kutip putih-putih. Dan saya melihat tadi, ternyata yang menarik, mereka memberikan dukungan kepada salah seorang terdakwa, yakni Shane Lucas, yang didakwa melakukan perekaman dan turut bersama-sama dalam Mario Dandi, pelaku utama penganiayaan terhadap David Ozora. Tentu publik penasaran, saya pun penasaran, mereka berkumpul di sini atas dasar apa dan apa yang mereka suarakan dari kostum yang saat ini mereka kenakan. Saya sudah bersama dengan, nampaknya ada puluhan pendukung dari Shane di sini ya. Iya. Betul. Dari mana saja ini, Bapak Ibu? Saya dari Cibubur. Cibubur. Dari Bekasi. Bekasi. Ada yang jauh-jauh lagi? Tangerang. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari luar kota, Lampung ada Lampung. Ada dari Lampung juga? Nah, cuman enggak ini lagi wawancara ikut sama pengacaranya di belakang. Luar biasa. Oke, Bu. Saya coba lihat dulu ya. Di sini apa tulisan dari seragam yang mereka gunakan. Nah, boleh? Oh, ada tulisan di sini nih, sobat. Stay strong, pray for Shane. Stay strong, tagar pray for Shane. Oke. Iya, biar Shane kuat menghadapi. Saya dengan Ibu siapa? Saya dengan Resla, Bu Resla. Nyonya Sihombing. Oke. Ya, keluarga dari Shane. Masih keluarga ya? Masih keluarga, masih Oke. keluarga. Jadi ini masih keluarga dan memberikan dukungan kepada. Yap, kami dari pagi sudah hadir di sini dan kami turut untuk mendukung Shane sebagai anak kami supaya dia kuat menjalani proses ini. Mengingat Shane juga usianya juga masih muda ya, masih remaja, maka kita datang untuk mendukung bahwa dia harus kuat menjalani semuanya. Terlebih lagi kami berharap dengan hadirnya kami juga selain doa juga dukungan untuk pengadilan, keadilan ya. Karena Shane juga kan kami yakin adalah anak yang baik. Hanya dia pada saat ini mungkin di posisi yang kurang pas, dengan teman juga yang kurang pas, sehingga dia terkondisikan di kondisi yang kurang pas juga. Sehingga kami berharap dengan kami sudah melalui sidang-sidang di dalam tadi, kami berharap ke depannya ada keadilan untuk anak kami, mengingat Shane yang hanya remaja yang tidak tepat dalam berteman. Semoga apa yang Anda perjuangkan di sini juga menjadi bagian dari keadilan yang mungkin akan ditegakkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya Abraham Siwan. Tindak pidana statutory rape ini tidak harus tidak melihat adanya konsensual atau apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun, itu tindak pidana mutlak. Apa yang dimiliki oleh tim kuasa hukum sehingga meyakini bahkan melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan Mario Dandi terhadap kekasihnya sendiri, AG? Ya. Pertama, kita sudah punya dugaan ini dari penyidikan awalnya, Bang. Tapi kita melihat ini delik biasa yang harusnya sama pihak kepolisian atau penyidik itu tidak perlu ada laporan untuk dibuat penelusuran atau menemukan suatu tindak pidana. Tapi
setelah putusan tingkat pertama, kita benar-benar melihat banyak bukti yang memperjelas adanya tindakan pelecehan ini, khususnya statutory rape ya sebenarnya. Jadi tindakan pelecehan kepada anak di bawah umur itu tindak pidana yang mutlak. Makanya pada saat pelaporan kemarin kami ada 8 bukti Bang, langsung 8 bukti. Salah satunya memang ada chat, ada putusan juga, ada beberapa petunjuk dari jaksa yang kami lampirkan, termasuk saksi-saksi. Salah satunya kami ajukan, tapi bukan dari kami mention di situ ada pembantu rumah tangganya LDS harusnya. Oke. Nah, sampai saat ini sudah ada 6 saksi kalau nggak salah sudah diperiksa. Sebagaimana anggapan orang, keduanya kan berpacaran ataupun pasangan kekasih. Banyak juga yang menilai bahwa ini konsensual, sama-sama setuju, sama-sama sepakat dan sebagainya. Ya, jadi kalau chat ini kan pasti hanya bukti lanjutan, Bang. Tindak pidananya tetap pencabulan itu. Memang di teori pidana ini paling susah dibuktikan adanya satu tindak pidananya. Tapi kami per tanggal 26 Mei kemarin, polisi sudah menaikkan status ini dari penyelidikan ke penyidikan. Betul. Berarti tindak pidananya sudah ditemukan. Kami hanya memberi clue-clue dari yang ada kami ketahui terbatas dari saksi AG, bahwa memang ada beberapa kali tindakan pencabulan. Iya. Karena balik lagi kami harus tekankan, di pidana yang kami ajukan kemarin, di laporan pidana, tindak pidana statutory rape ini tidak harus tidak melihat adanya konsensual atau apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun, itu tindak pidana mutlak. Jadi mau dia malah ceweknya yang duluan mau, atau yang di bawah umur lebih duluan mau, ya itu tetap tindak pidana. Kalau dilakukan terhadap anak. Jadi dari beberapa kali kejadian, ada 2 kali menurut kesaksian dari korban, anak AG, itu yang dia sudah sempat menolak, tapi diberikan rayuan dan lain-lain, yang kami belum bisa ngomong di sini Bang, karena ini masih nanti kita ngomongkan secara off the record. Ada hasutan-hasutan yang menurut kami, wah ini benar-benar bentuk manipulasi terhadap anak di bawah umur untuk dilakukan pelecehan atau persetubuhan. Kenapa tim Bung Atta dan klien Anda tepatnya meyakini bahwa ART juga menyaksikan bahkan mengetahui persetubuhan pencabulan terhadap AG? Jadi ART kami merasa dia melihat dari story klien kami, dia melihat pada saat proses masuk kamar pasti, saat kejadian di rumah ngapain aja, itu kan kita juga bisa butuh saksi mata. Tapi kami sampai saat ini belum tahu saksi ART ini sudah diperiksa apa tidak. Tapi kami yakin dengan naiknya status ini ada bukti-bukti yang kuat bahwa memang tindak pidana yang kami duga itu memang ada. Saya harus memperjelas satu ini, karena saya juga dapat informasi, Bung Atta, tidak hanya keterangan dari saksi asisten rumah tangga, kemudian juga keterangan dari klien Anda, bukti chat dan lain sebagainya, tapi kami juga dengar ada bukti video ataupun persetubuhan itu direkam oleh yang bersangkutan Mario Dandi Satrio. Betulkah demikian? Kalau video kami belum tahu Bang. Cuma untuk katanya ada bukti digital lah, saya bahasanya sekarang ya. Karena di SP2HP kami belum lihat resmi, kami baru mengecek, dari tim kami mengecek ke sana, memang ada bukti digital yang sepertinya bukan video, tapi menunjukkan bahwa terdakwa MDS ini memang mengambil gambar dari klien kami. Tapi ini kami masih belum lihat. Gambar tersebut adalah gambar vulgar ya? Kami belum lihat Pak. Tapi yang jelas itu menjadi salah satu bukti yang menguatkan tindak pidana. Bukti digitalnya itu? Iya. Dan itu saat ini sedang dikantongi oleh penyidik? Iya, sedang dikembangkan juga mungkin. Anak AG ini benar-benar mengetahui bahwa dia sedang dibawa manipulasi MDS. Jadi polisi kami lihat dari Renakta juga sudah bekerja keras dalam waktu 2 minggu, sudah berhasil menaikkan ini ke status sidik. Menjawab tudingan publik bahwa AG ini adalah anak yang dianggap anak yang kecicilan, ketakilan, atau apapun istilahnya hari-hari ini netizen dan publik sampaikan, menuding hal-hal yang tidak benar terhadap AG, sekalipun statusnya masih anak ya, Bang Atta. Apa yang ingin Anda tanggapi? Satu sisi kami menghormati undang-undang SPPA yang membuat sidang ini harus tertutup. Tapi secara nurani kami sebagai
lawyer, penasihat hukumnya AG, kita sebenarnya pengen sidang ini terbuka karena ada satu bukti penting sebenarnya memperlihatkan AG ini tidak pecicilan. Dia berdasarkan hasil assessment psikologi forensik itu menunjukkan justru anak ini tertutup dan dia bingung kadang dalam memilah-milih sesuatu sehingga dia tipikal tidak dapat gampang memutuskan sesuatu. Jadi dibilang labil iya, tapi tidak pecicilan sebenarnya. Bahkan tindak pidana, bahkan jelas di APSI-4 itu, hasil psikologi forensik dibilang anak ini tidak bersepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh MDS. Itu sudah jelas banget terstate dan kami sudah sampaikan ini di bukti kasasi kemarin. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Atta atas waktu Anda berbincang bersama kami. Tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi menyisakan duka mendalam bagi David Ozora dan keluarga. Serangkaian permintaan maaf seakan sia-sia karena kecil kemungkinan kesehatan David akan pulih seperti sedia kala. Nasi sudah jadi bubur. Semoga ini bisa jadi pelajaran bahwa kekerasan dan perundungan dalam bentuk apapun harus dihentikan. Sobat, pencarian keadilan di Republik ini ibarat jalan panjang yang harus mengalami berbagai cobaan. Seperti antrian yang di belakang saya. Kemacetan tentu menjadi cobaan yang harus dialami oleh pengemudi. Begitu pula dengan orang-orang yang mencari keadilan. Mereka harus berhadapan dengan fakta-fakta dan kenyataan yang harus diungkapkan. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Tapi bagaimanapun, kebenaran harus disampaikan. Sekalipun itu pahit. Demi mencapai tujuan diwujudkannya keadilan. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.